Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hana Rohana. Perkenalkan nama saya Adil Permana. Perkenalkan nama saya Anya Elsa Rahmawati. Perkenalkan nama saya Nadila Risa. Kami dari kelas 12 AKAN 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang depresiasi aset. Penyusutan bisa didefinisikan sebagai proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan dan kos aset sebagai beban dengan cara yang sistematik dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan aset tersebut. Faktor-faktor perhitungan penyusutan. 1. Umur manfaat. Kemampuan kapasitas produksi dari aset yang digunakan dalam operasi bisa disebut sebagai umur manfaat. Aset dan perkiraan produksi bisa disebut umur manfaat. Nilai sisa atau residu, taksiran jumlah yang akan diterima pada saat aset itu dijual atau ditarik dari penggunaannya bisa disebut nilai pelepasan atau disposal atau nilai sisa atau residu aset. 3. Nilai perolehan. Metode-metode penyesuaian ada 3, yaitu 1. Metode garis lurus. Metode garis lurus atau straight line method menggunakan waktu sebagai pertimbangan dalam penyusutan, bukan fungsi dari manfaat produksi. 2. Metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari dasar penyusutan. Biaya semula dikurangi nilai sisa. 3. Metode saldo menurun ganda. Metode ini biasa disebut declining balance method, yang menggunakan tarif penyusutan dinyatakan dengan persentase yang berupa kelipatan dari garis lurus. Misal 1/10, maka disebut 10%. Metode garis lurus yaitu harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur aset sama dengan 900 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah dibagi 5 tahun sama dengan 160 juta rupiah. Kita lihat di dalam tabel ada 3 kolom, yaitu ada periode, penyusutan, dan nilai buku. Periode diisi oleh tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2019. Di nilai bukunya terdapat 19 juta rupiah. Selanjutnya, pada akhir tahun, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat penyusutan sebesar 160 juta rupiah. Lalu nilai buku awal yang awalnya 900 juta rupiah itu dikurangi 160 juta rupiah, yang hasilnya menjadi 740 juta rupiah. Kemudian di periode tahun selanjutnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020, mengalami penyusutan sebesar 160 juta rupiah dengan nilai buku 580 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2021 tetap sama mengalami penyusutan sebesar 160 juta rupiah. Kemudian nilai buku tahun sebelumnya, yaitu sebesar 580 juta dikurangi 160 juta yang hasilnya menjadi 420 juta rupiah. Kemudian tahun selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penyusutan kembali sebesar 160 juta rupiah yang hasilnya menjadi 260 juta rupiah. Selanjutnya periode tanggal 31 Desember 2023 penyusutannya yaitu sebesar 160 juta rupiah. Nilai bukunya yaitu 100 juta rupiah. Jurnal umum sendiri yaitu pada tahun 2019 bulan Desember pada tanggal 31 di beban penyusutan kendaraan itu bertambah menjadi 160 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan berkurang sebesar 160 juta rupiah. Pada tahun selanjutnya pun sama seperti tahun 2020, tahun 2021, 2023 pun sama seperti tahun 2019, yaitu pada tahun 2023 pun bulan Desember tanggal 31
Beban penyusutan kendaraan bertambah sebesar 160 juta rupiah, lalu akumulasi penyusutan kendaraannya itu berkurang sebesar 160 juta rupiah. Metode jumlah angka tahun. Biaya dikurangi nilai sisa dikali umur dibagi total jumlah tahun umur aset sama dengan 500 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah dikali 5 tahun dibagi 15 tahun sama dengan 150 juta rupiah. 15 tahun tersebut berasal dari 5 kali 5 tambah 1 dibagi 2 dan hasilnya 15. Di tabel berikut ini ada 6 kolom, yaitu ada periode, dasar penyusutan, sisa umur, pecahan, beban penyusutan, lalu nilai buku akhir tahun. Selanjutnya, di periode seperti biasa kita tulis di tanggal ya. Tanggal 1 Januari 2017, nilai buku akhir tahunnya itu 500 juta rupiah. Kemudian pada akhir tahun, tanggal 31 Desember 2017, dasar penyusunannya itu 450 juta rupiah. 450 juta rupiah ini hasil perolehan itu 500 juta rupiah dikurangi 50 juta nilai sisa, dan hasilnya itu 450 juta rupiah. Sisa umurnya itu 5 tahun, pecahnya 5/15. Beban penyusunannya itu 150 juta rupiah. Itu dari mana sih? Itu dari 450 juta rupiah dikali 5 dibagi 15, dan hasilnya menjadi 150 juta rupiah. Selanjutnya di nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun tanggal 1 Januari itu dikurangi beban penyusutan, yaitu 150 juta, dan hasilnya menjadi 350 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2018, dasar penyusutannya tetap sama 450 juta rupiah, lalu dikali 4 tahun dibagi 15, hasilnya menjadi 120 juta rupiah. Kemudian di nilai buku akhir tahunnya itu 350 juta rupiah dikurangi 120 juta rupiah sama dengan 230 juta rupiah. Dan pada tahun selanjutnya pula, pada tanggal 31 Desember 2019, dasar penyusunannya tetap sama 450 juta dikali 3 dibagi 15, hasilnya menjadi 90 juta rupiah. Lalu di nilai buku akhir tahun 230 juta rupiah dikurangi 90 juta rupiah, hasilnya menjadi 140 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember 2020, dasar penyusunannya 450 juta rupiah dikali 2 dibagi 15, dan hasilnya menjadi 60 juta rupiah. 140 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah, hasilnya menjadi 80 juta rupiah. Dan di tahun terakhir, pada tanggal 31 Desember 2021, dasar penyusutannya tetap sama 450 juta rupiah dikali 1 dibagi 15, dan hasilnya menjadi 30 juta rupiah. Nilai buku akhir tahunnya yaitu 80 juta dikurangi 30 juta, hasilnya sama dengan 50 juta rupiah, hampir sama dengan nilai sisa seperti di soal tadi. Untuk jurnal umumnya hampir sama dengan yang metode garis lurus, itu pada tanggal 2017 bulan Desember tanggal 31, beban penyusutan mesin itu bertambah 150 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan mesin itu mengurang 150 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2018 Desember tanggal 31, beban penyusutan mesin itu 120 juta rupiah di debit, dan akumulasi penyusutan mesinnya itu di kredit sebesar 120 juta rupiah juga sama 120 juta rupiah. Tahun selanjutnya tahun 2019 tanggal 31 Desember, beban penyusutan mesinnya itu 90 juta rupiah di debit, dan akumulasi penyusutan mesinnya di kredit sama hasil. Tahun 2020 Desember tanggal 31, beban penyusutannya mesinnya itu 60 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutannya mesin juga sama 60 juta rupiah di kredit. Kemudian pada tahun 2021 Desember tanggal 31, beban penyusutan mesinnya itu 30 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutan mesinnya itu 30 juta rupiah. 2B. Metode saldo menurun ganda. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran umur aset sama dengan 500 juta rupiah
dikurangi 50 juta rupiah dibagi 5 tahun dan hasilnya 90 juta rupiah. Selanjutnya, 90 juta rupiah dibagi 450 juta rupiah sama dengan 0,2%. Lalu dikalikan 100 menjadi 20%. Untuk 450 juta rupiah itu merupakan hasil dari harga perolehan dikurangi nilai sisa, yaitu 500 juta dikurangi 50 juta rupiah. Maka hasilnya 450 juta rupiah. Selanjutnya, untuk 20% dikalikan 2, maka hasilnya menjadi 40%. Metode saldo menurun ganda, kolomnya ada 6, yaitu ada periode, awal tahun, tarif, penyusutan rupiah, penyusutan persen, dan nilai buku akhir tahun. Di periode seperti biasa kita tulis tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 1 Januari 2017. Pada awal tahun terdapat 500 juta rupiah, lalu kemudian di nilai buku akhir tahunnya itu sama 500 juta rupiah. Dan pada akhir tahun, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2017, pada awal tahunnya itu berubah menjadi 450 juta rupiah. Itu dari 500 juta rupiah dikurangi nilai sisa sebesar 50 juta rupiah. 450 juta rupiah itu dikali 40% dan hasilnya menjadi 180 juta rupiah. Dan kemudian di penyusutan berikutnya itu ditulis sama 180 juta rupiah. Kemudian di nilai buku akhir tahunnya 500 juta rupiah itu dikurangi 180 juta rupiah dan hasilnya menjadi 320 juta rupiah. Kemudian di tahun berikutnya pada tahun 2018 tanggal 31 Desember si nilai awal tahunnya itu 320 juta rupiah. Kemudian dikali 40% dan hasilnya menjadi 128 juta rupiah. Di penyusutan berikutnya itu 180 juta rupiah itu ditambah 128 juta rupiah dan hasilnya menjadi 308 juta rupiah. Di nilai akhir tahun 320 juta rupiah itu dikurangi 128 juta rupiah dan hasilnya menjadi 192 juta rupiah. Dan tahun selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019 nilai awal tahunnya yaitu 192 juta rupiah. Kemudian dikali 40% dan hasilnya menjadi 76.800.000 rupiah. Kemudian si penyusutan berikutnya 308 juta rupiah ditambah 76.800 rupiah dan hasilnya menjadi 384 juta 800. Kemudian 192 juta dikurangi 76 juta 800 dan hasilnya 115 juta 200.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 115 juta 200.000 rupiah dikali 40% dan hasilnya menjadi 46 juta 80.000 rupiah. Dan penyusutan berikutnya 384 juta 800.000 rupiah itu ditambah 46 juta 80.000 rupiah dan hasilnya menjadi 430 juta 880.000 rupiah. Kemudian di nilai akhir tahunnya 115 juta 200.000 rupiah dikurangi 46 juta 80.000 rupiah dan hasilnya menjadi 69 juta 120.000 rupiah. Dan pada di akhir tahunnya pada tanggal 31 Desember 2021 awal tahunnya itu 69 juta 120.000 dikali 40% dan hasilnya menjadi 27 juta 648.000 rupiah. Kemudian di penyusutan berikutnya 430 juta 880 ditambah 27 juta 648.000 dan hasilnya menjadi 458 juta 578 rupiah. Dan pada 69 juta 120.000 rupiah dikurangi 27 juta 648.000 rupiah 41 juta 472.000 rupiah. Dan untuk jurnal umumnya hampir sama dengan jurnal umum yang sebelum-sebelumnya, yaitu pada tahun 2017
Desember tanggal 31 beban penyusutan mesin itu 180 juta rupiah di debit dan akumulasi penyusutan mesin itu 180 juta di kredit. Kemudian pada tahun 2018 tanggal 31 Desember beban penyusutan mesinnya itu di debit dengan sebesar 128 juta rupiah. Akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar 128 juta rupiah. Kemudian tahun 2019 tanggal 31 Desember beban penyusutan mesin sebesar 76.800 di debit dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 76.800 di kredit. Selanjutnya tahun 2020 tanggal 31 Desember beban penyusutan mesinnya itu sebesar 46.080.000 rupiah di debit dan akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar 46.080.000 rupiah. Kemudian di tahun 2021 pada tanggal 31 Desember beban penyusutan mesin itu sebesar 27.648.000 rupiah di debit dan akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar 27.648.000 rupiah. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.